wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama kita di podcast Sahabat Dadi Raksa. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang Cili Lebih, celoteh ilmu remaja berbicara stunting. Nah, tema yang diambil pada kali ini yaitu apa, Pel? Gizi seimbang pada remaja untuk sebagai pencegahan stunting. Nah, langsung saja ya, Pel, kita ngobrol-ngobrol santai aja, sharing-sharing tentang gizi seimbang upaya pencegahan stunting. Nah, stunting itu kan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan kurangnya gizi kronis dan anaknya itu biasanya bertumbuh kerdil kan, Pel? Iya. Nah, angka stunting di Jawa Barat itu sangat tinggi, yaitu, Pel, kurang lebih 25%. Oke. Nah, itu angka yang sangat tinggi ya. Tinggi banget sih. Terus penyebab dari stunting itu kan yang pertama itu karena ibunya menikah di bawah usia ideal, yaitu di bawah 21 tahun kan. Selain itu sanitasi air yang kurang bersih, terus ada juga ibunya mengalami anemia serta hipertensi. Terus yang keempat itu ya kurangnya zat besi, terus ada gizi dan nutrisi yang tidak seimbang dan kurang juga itu akibat dari stunting ini. Nah, karena pada hari ini temanya gizi seimbang, jadi kita fokus aja nih gimana upaya kita dalam pencegahan stunting ini melalui konsumsi Pemenuhan gizi seimbang. pemenuhan dan konsumsi gizi seimbang pada makanan sehari-hari kita sebagai remaja yang nantinya akan menjadi calon ibu. Nah, menurut Peli nih, kalau gizi seimbang itu apa? Terus contohnya apa sih? Jadi gizi seimbang itu yaitu pola konsumsi makanan zat gizi yang pada makanan kita itu harus sesuai, jadi balance, jadi terdapat vitaminnya, karbohidratnya, mineralnya, air, dan disempurnakan oleh susu. Nah, tadi Peli ini telah menyebutkan ya kalau gizi seimbang itu harus ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada mineral, terus disempurnakan oleh susu. Boleh nggak nih Feli ngasih contoh ke teman-teman yang nonton dan ke teman-teman remaja yang lainnya juga, terus calon ibu hamil juga nih, contoh-contoh tentang karbohidrat tuh apa, protein itu apa? Boleh kasih contoh? Karbohidrat biasanya ada ya dari sebagian kita yang gak suka nasi. Nasi itu kan karbohidrat orang Indonesia. Bisa diganti juga oleh kita dengan kentang, umbi-umbian, jagung, roti, gandum itu bisa. Terus yang pertama yaitu ada mineral. Mineral itu berupa air, berarti kan. Kalau vitaminnya apa? Vitaminnya kita bisa dapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Terus ada lagi proteinnya apa, Fel? Proteinnya kita bisa dapat dari ikan, daging, susu, telur, tempe, tahu, dan terakhir disempurnakan sama susu. Nah, itu merupakan gizi seimbang ya teman-teman yang harus dikonsumsi pada makanan sehari-hari kita. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak makan karbohidrat tidak baik, terlalu banyak makan protein tidak baik juga. Makanya kita benar-benar harus seimbang, harus disesuaikan dengan kebutuhan diri kita sendiri. Iya, agar kita sehat, terus nanti menjadi calon ibu yang sehat dan menghasilkan keturunan yang tidak stunting. Terus selanjutnya menurut Peli, upaya apa yang harus dilakukan bagi calon ibu hamil dan remaja yang kekurangan gizi dan kelebihan gizi? Kalau yang kekurangan gizi tentunya harus meningkatkan dulu zat besinya. Terus gizi seimbang antara vitamin, terus mineral, protein sama karbohidratnya itu harus dikonsumsi secara seimbang dan tidak berlebihan. Terus kalau yang kelebihan bukannya sedikit mengurangi lah dari porsi yang berlebihannya menjadi ideal. Iya. Tapi untuk yang kekurangan gizi berarti itu harus lebih banyak ya Fel mengkonsumsinya, karena kan namanya kekurangan gizi. Ya, terus tadi kan kalau yang kelebihan gizi itu dalam artian itu harus diet ya Fel. Biar biar gizinya seimbang, tapi bukan berarti diet itu nggak makan kan? Nah, kalau menurut Peli nih, kalau diet yang sehat yang baik itu kayak gimana? Dari pengalaman teman-teman Peli juga ya yang melakukan diet, banyak yang bilang kalau diet itu harus
menghindari makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi gak boleh makan karbohidrat kita tuh, supaya dietnya itu cepat sama berhasil. Iya. Padahal kan karbohidrat itu sangat dibutuhkan bagi tubuh, bukan hanya tubuh, melainkan otak juga syaraf. Iya. Jadi apabila kita menghindarkan tidak makan karbohidrat, berarti sangat berbahaya bagi tubuh kita sendiri, akan jadi lemas. Iya. Terus otak juga pasti akan kurang konsen kan? Iya, bekerja lebih lambat. Iya, bekerjanya pasti akan lebih lambat. Nah, berarti kalau diet yang baik itu berarti tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu ekstrim, lebih ke mengurangi aja kayaknya ya. Tapi porsinya tetap harus ada karbohidrat, harus ada protein, vitamin, mineral, dan susu juga. Harus seimbang. Iya, harus seimbang. Karena Teteh juga pernah dengar kalau misalnya diet cepet tapi mengurangi karbohidrat itu emang berbahaya bagi tubuh. Iya. Bisa jadi kan tubuh bergelambir. Mm-mm. Nah, kalau diet juga berarti harus dibarengi dengan olahraga juga ya, Vel. Iya. Terus, Vel. Nah, stunting itu kan bisa disebabkan oleh remaja yang mengalami anemia. Ya. Nah, menurut Peli ya, kalau penyebab anemia itu apa sih, Pel? Penyebab anemia, biasanya kan anemia itu sering terjadi itu tentunya pada remaja. Pada remaja putri itu, kita itu kalau sudah haid pasti kan itu mengeluarkan darah setiap 1 bulan sekali. Ya. Makanya kita dikasih tablet darah, tablet tambah darah. Nah, apabila darahnya keluar berarti itu pasti pengurangan zat besi. Iya, darahnya pasti berkurang dan hemoglobinnya pun pasti turun. Oh iya, itu penyebab dari anemia. Jadi memang tablet penambah darah itu sangat penting ya bagi perempuan. Iya. Harus dikonsumsi berapa minggu, Pel? Kalau biasanya 1 minggu sekali apabila tidak mengalami haid. Kalau mengalami haid itu 1 hari 1 tablet. Oh iya. Nah, Vel, tadi kan penyebab anemia itu udah disebutin nih sama Peli. Iya. Nah, terus cara menghindari anemia itu gimana sih? Agar kita kan remaja terhindar dari anemia gitu. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan vitamin. Yang kedua yaitu kita sebagai remaja putri harus rajin mengonsumsi tablet tambah darah. Oh, iya. Terus pada saat kita makan itu hindari minum teh, kopi, sama minum-minuman yang lainnya. Harusnya itu apabila kita makan kita minumnya air putih. Air putih yang sudah pasti sehat ya. Oke, Vel. Nah, tadi kan kata Feli nasi itu bisa diganti oleh kentang, oleh jagung, oleh gandum, oleh roti. Tapi gimana kalau misalnya ada seorang remaja yang mengkonsumsi kentang, mie, terus nasi dalam waktu bersamaan, itu baik atau enggak sih menurut Feli gitu? Kan kentang, mie, sama nasi itu merupakan karbohidrat. Kalau dikonsumsi secara keseluruhan berarti itu seluruh kayak vitamin, mineral, proteinnya itu kan enggak terpenuhi. Iya, nggak terpenuhi. Hanya karbohidrat saja. Terus apabila karbohidrat dikonsumsi secara berlebihan, itu akan menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh. Dan itu merupakan salah satu faktor terjadinya kegemukan. Iya. Dan kegemukan itu kan nggak baik ya buat nanti calon ibu hamil. Iya. Oke, Pel. Terus ini nih terakhir lah pertanyaan penutup ya. Ada yang ngomong nggak penutup deh. Beberapa lagi ya. Takutnya nanti ada terseliwet atau pikiran-pikiran mau nanya lagi ke Feli. Nah, ada yang ngomong kalau misalnya kita itu nggak boleh mengkonsumsi junk food, makanan cepat saji gitu. Menurut Feli gimana? Menurut Feli sih kalau membatasi banget mah nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya makan sekali-sekali mah nggak apa-apa. Iya. Soalnya itu kan junk food itu merupakan makanan instan. Iya. Kalau dikonsumsi secara terus-menerus baru tidak boleh. Kalau sesekali mah ya sebulan sekali nggak apa-apa. Karena itu kalorinya tinggi ya. Mengandung kalorinya tinggi. Berarti mitos ya kalau misalnya kita nggak boleh makan junk food. Tapi faktanya kita boleh asal tidak terlalu sering dan berlebihan. Ya, oke. Terus yang oh iya, Teteh, ini mah pertanyaan dari Teteh pribadi nih. Teteh kan cukup gemuk nih, cukup berisi. Ya, maksudnya kan dibandingkan Feli gitu kan. Terus katanya kalau makan malam itu bisa bikin gemuk, itu fakta atau mitos sih, Pel? Sesuai dengan informasi yang Feli baca mah, kalau makan malam sih sebenarnya enggak. Kecuali kalau kita makannya secara berlebihan, mengandung kalori sama lemaknya yang tinggi, itu baru akan menyebabkan
kegemukan. Nah, kita itu harus membiasakan apabila setelah makan itu 1 jam itu kita itu tidak boleh Langsung tidur. tidur. Kan biasanya kalau makan malam itu kita kan langsung tidur. Makanya banyak yang bilang kalau makan malam itu menyebabkan kegemukan. Padahal nyatanya enggak. Kalau kitanya enggak makan karbohidratnya yang secara berlebihan, kalorinya tinggi, terus langsung tidur. Oke. Berarti makan mah boleh tetap ya makan malam. Berarti makan malam membuat gendut itu mitos. Oke. Nah, mungkin cukup ya Teteh nanya-nanya tentang Feli. Nah, mungkin teman-teman cukup kita ngobrol-ngobrol tentang gizi seimbang, upaya kita sebagai remaja untuk mencegah stunting ini. Nah, kesimpulannya yaitu kita sebagai remaja harus mengkonsumsi gizi yang seimbang, serta harus melakukan pola hidup yang sehat, sama sanitasi. Harus memperhatikan sanitasi air, karena kebersihan air itu dapat berpengaruh kepada nanti stunting. Kalau airnya bersih, insya Allah stunting juga tidak akan terjadi gitu teman-teman. Sama kita juga harus banyak-banyak berolahraga. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast pada episode kali ini. Sebelum penutupan, salam genre lagi. Ayo. Oke, salam genre ya. Salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.